Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 17 September 2022. Pekan biasa ke-24, ofisi pekan keempat, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Mada. Allah yang kekal abadi, yang memberikan Roh Suci kepada umat beriman, kami mohon perlindungan. Usirlah penyakit badan, singkirkanlah kejahatan, tolonglah kami bertahan dalam menghayati iman. Hidup kami lahir batin, semoga sungguh terjamin berkat kasih setiamu yang tetap teguh selalu. Kabulkanlah doa kami, ya Bapa yang baik hati, berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan memanggil langit dan bumi untuk mengadili umat-Nya. Mazmur 49. Aku datang bukannya untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk menyempurnakannya. Tuhanlah Allah segala dewata, firman-Nya memanggil bumi dari timur sampai ke barat. Allah bersinar dari Sion, kota yang terindah. Allah kita datang dan tidak akan diam. Api menjilat di hadapan-Nya, badai yang dahsyat melingkunginya. Ia memanggil langit dan bumi untuk mengadili umat-Nya. Himpunkanlah di hadapanku semua kekasihku, yang mengikat perjanjian dengan daku dalam darah kurban sembelihan. Semoga langit mewartakan tuntutan Allah yang tepat, sebab Dialah Allah yang adil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Tuhan memanggil langit dan bumi untuk mengadili umat-Nya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, niscaya aku akan menyelamatkan dikau. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi melawan dikau. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan karena kurban sembelihanmu aku menyalahkan dikau. Bukan pula karena kurban bakaranmu yang tetap ada di hadapanku. Bukan kurban sapi yang kutuntut dari kandangmu. Bukan pula kurban kambing dari kawananmu. Sebab milikkulah segala marga satwa di hutan, dan segala hewan di gunung gemunung. Aku mengenal segala burung di udara, dan semua binatang di padang kepunyaanku. Seandainya aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab milikkulah dunia dan segala isinya. Adakah aku makan daging sapi? Ataukah aku minum darah kambing? Persembahkanlah pujian kepada Allah sebagai kurban, dan penuhilah nazarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Lalu berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, niscaya aku akan menyelamatkan dikau dan engkau akan memuliakan daku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, niscaya aku akan menyelamatkan dikau. Barang siapa mempersembahkan kurban pujian, dia akan kumuliakan. Tetapi kepada orang berdosa Allah berfirman, bagaimana mungkin engkau mendaraskan hukumku dan berani berbicara tentang perjanjianku, padahal engkau membenci amanatku dan mengesampingkan firman-Ku. Jika melihat pencuri engkau berkawan dengannya,
Engkau bergaul dengan orang bersinar, mulutmu mengeram kejahatan, dan lidahmu menetaskan tipu muslihat. Engkau duduk-duduk mengumpat saudaramu, engkau mendesas-desuskan fitnah melawan buah kandung ibumu. Itulah yang kau lakukan. Masakan aku diam saja? Engkau memupuk keinginan jahat. Masakan aku seperti engkau? Camkanlah ini, hai kamu yang lupa akan daku. Jangan sampai aku menerkam dan tiada yang dapat melepaskan. Barang siapa mempersembahkan kurban pujian, Dia akan kumuliakan. Barang siapa mengikuti bimbinganku, Dia kupuaskan dengan keselamatanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa mempersembahkan kurban pujian, Dia akan kumuliakan. Bacaan dari kitab Nabi Baruk bab 3 ayat 9 sampai 15 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai bab 4 ayat 4. Dengarkanlah, hai Israel, segala perintah kehidupan, condongkanlah telinga untuk mengenal kearifan. Apa sebabnya, hai Israel? Apa sebabnya maka engkau berada di negeri musuhmu, serta menjadi tua di negeri yang asing, dan menajiskan dirimu dengan yang mati, dan terbilang di antara mereka yang turun ke dunia orang mati? Engkau telah meninggalkan sumber kebijaksanaan. Jikalau engkau berjalan di jalan Allah, niscaya selamanya engkau diam dengan damai sejahtera. Belajarlah di mana ada kearifan, di mana kekuatan, dan di mana pengertian, supaya sekaligus kau ketahui tempat umur panjang dan kehidupan, tempat cahaya mata dan damai sejahtera. Siapakah telah menemukan tempat kebijaksanaan? Siapakah telah masuk ke dalam perbendaharaannya? Hai Israel, alangkah megahnya rumah Allah, dan betapa mujulah daerah miliknya. Sungguh besar dan tidak berbatas, tinggi dan tidak terukur. Di sana dilahirkanlah para raksasa yang tersohor di masa yang purba.
Besar perawakannya dan mahirlah mereka dalam perang. Namun bukan merekalah yang dipilih Allah, dan mereka tidak dianugerahinya jalan pengetahuan. Mereka jatuh binasa karena tidak mempunyai kearifan, jatuh binasa oleh karena kepandirannya. Siapakah telah naik ke surga, mengambil kebijaksanaan serta menurunkannya dari awan? Siapakah telah mengarungi laut, lalu mendapatinya, serta memperolehnya dengan emas pilihan? Tiada seorang pun mengetahui jalannya, atau mengenal lorong yang menuju kepadanya. Tetapi Yang Maha Tahu mengetahuinya, dan dengan pengertiannya mendapatinya. Ia menyediakan bumi untuk selama-lamanya, dan mengisinya dengan hewan yang berkaki 4. Ia mengirim cahaya yang lalu pergi, memanggil cahaya dengan gentar mendengarkan. Sekalian bintang gemelapan di tempat penjagaannya dan bersukacita. Apabila dipanggil oleh Allah, semua menyahut, "Kami di sini." Gemelapanlah semua dengan sukacita bagi pembuatnya. Itulah Dia Allah kita, tiada satu pun yang terbilang di sampingnya. Segala jalan pengetahuan ditemukan olehnya, lalu dianugerahkannya kepada Yakub, hambanya, kepada Israel yang dikasihinya. Sesudahnya kebijaksanaan tampil di bumi, lalu bergaul di tengah-tengah manusia. Kebijaksanaan itu ialah kitab ketetapan-ketetapan Allah, hukum Taurat yang tinggal tetap untuk selama-lamanya. Semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapat kematian. Berbaliklah, hai Yakub, genggamlah kebijaksanaan itu, berjalanlah menuju kilauan di hadapan cahayanya. Kemuliaan itu jangan kau serahkan kepada orang lain, atau kemujuranmu kepada bangsa yang asing. Berbahagialah kita ini, hai Israel, oleh karena kita mengetahui apa yang berkenan pada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian kedua, nasihat-nasihat untuk hidup kebatinan, pasal keempat. Hal kemurnian hati dan maksud yang jujur sederhana. Jika keadaan batin kita baik dan murni, niscaya kita akan melihat segala-galanya dengan jelas dan dapat memahaminya dengan baik. Hati murni dapat menembus sampai ke surga dan neraka. Pertimbangan orang tentang keadaan lahir itu selaras dengan perasaan hatinya. Bila ada sesuatu yang menyenangkan di dunia ini, maka orang yang murni hatinya akan menikmatinya. Dan bila terjadi sesuatu yang menggelisahkan atau yang menakutkan, tentu orang yang berhati jahatlah yang akan merasakan. Seperti besi yang dimasukkan di dalam api, lalu dibakar sampai membara menjadi bersih, kehilangan karat-karatnya. Demikian pula halnya orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, niscaya akan menjadi bersih daripada kelemahannya, bahkan akan berubah menjadi manusia baru.
Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah sumber keselamatan, semoga kami selalu berbakti kepadamu dengan hati gembira, sebab kebahagiaan kami akan sempurna dan kekal kalau kami mengabdi Engkau dengan pantas. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari.